Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saya sangat senang kita dapat berjumpa sekalipun hanya lewat video ini. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita bahwa Tuhan sudah memelihara dan mengasihi kita sehingga kita masih bisa menikmati semua kebaikan Tuhan hingga hari ini. Sebelum saya memberikan kata-kata motivasi, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang kuda sial pembawa keberuntungan. Alkisah sebuah cerita di perbatasan sebelah utara. Hiduplah seorang bapak tua. Bapak tua ini pekerjaannya memelihara kuda dalam peternakannya. Suatu ketika, satu ekor kuda lari meninggalkan peternakannya. Tidak diketahui kemana kuda ini pergi. Tetangga-tetangga terdekat dari bapak tua ini datang berkunjung dan memberikan kata-kata penghiburan kepada bapak tua ini. Tetapi bapak tua ini menjawab kepada tetangga-tetangganya, mungkin saja ada keberuntungan di balik peristiwa ini. Benar, beberapa hari kemudian, kuda yang lari pulang kembali dengan sendirinya dengan membawa tambahan satu ekor kuda liar bersama-sama dengan kuda ini pulang ke dalam peternakan. Tetangga-tetangga dekat merasa sangat senang dan memberikan ucapan selamat kepada bapak ini. Tetapi bapak ini kemudian menjawab, mungkin saja ada kemalangan di balik peristiwa ini. Melihat ada satu ekor kuda baru yang ada di dalam peternakan, anak dari bapak tua ini kemudian ingin sekali menunggangi kuda tersebut. Anak ini pun naik dan dengan penuh sukacita ia berderap bersama dengan kuda ini. Tetapi tanpa sengaja, anak lelaki dari bapak tua ini kemudian terjatuh, mengakibatkan patah kaki sebelahnya. Tetangga-tetangga yang terdekat rumah mereka datang dan kemudian mereka memberikan penghiburan kepada bapak tua. Tetapi bapak tua ini menjawab mereka, mungkin saja ada keberuntungan di balik peristiwa ini. Selang beberapa bulan kemudian, suku-suku di sebelah utara datang menyerang desa tempat bapak ini tinggal. Dan pemuda-pemuda perkasa, pemuda-pemuda yang berbadan sehat diwajibkan untuk mengikuti wajib militer untuk ada di dalam barisan melawan suku-suku dari sebelah utara. Dan anak lelaki dari bapak tua ini luput dari wajib militer ini karena kakinya patah. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi dan anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, dari cerita ini timbul dua pertanyaan. Mengapa manusia selalu mengalami kesialan atau bahkan menderita? Dan mengapa sekalipun manusia mengalami kesialan atau menderita, tetapi juga mengalami keberuntungan? Dari hal yang pertama, mengapa manusia mengalami kesialan atau bahkan menderita, saya mengutip satu ayat Alkitab yang terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosalah yang menyebabkan manusia mengalami penderitaan. Dosa menyebabkan berbagai-bagai kesulitan bagi hidup manusia. Tetapi sekalipun dosa mengakibatkan manusia mengalami kesialan atau bahkan menderita, Tuhan masih memberikan manusia keberuntungan. Mengapa manusia beruntung? Saya mengutip kembali dalam satu ayat nas yang terdapat di dalam Mazmur pasal 8 ayatnya yang keempat yang berbunyi, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dari ayat nats ini
kita dapat melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Kita manusia telah jatuh dalam dosa dan menderita, tetapi tidak dibiarkannya kita. Tuhan masih mengingat kita. Dari kesadaran ini, kesadaran tentang bahwa Tuhan masih mengingat kita sampai dengan saat ini, kita wajib dan tidak memiliki alasan apapun untuk tidak bersyukur atau tidak melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang mungkin kita ada di tengah-tengah situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk tidak berkumpul, tidak melakukan segala sesuatu dengan bersama-sama. Tetapi janganlah kiranya hal-hal seperti ini menghalangi kita untuk tidak melakukan sesuatu terhadap pemberitaan Injil dalam pelayanan kita. Tuhan mengingat kita, maka kita pun wajib melakukan sesuatu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kita. Situasi pandemi COVID-19 membuat kita mengalami banyak sekali kekurangan. Tetapi saya berharap kita tidak memikirkan tentang hal-hal yang mahal, hal-hal yang sulit yang mungkin kita sulit untuk mendapatkannya. Kita dapat melakukan sesuatu yang terlihat sederhana, terlihat kecil, tetapi membawa pesan-pesan Injil bagi anak-anak. Kita dapat mengirimkan pesan lewat SMS, kita dapat mengirimkan pesan lewat inbox, lewat WA, kita dapat melakukan siaran langsung lewat Facebook atau lewat IG. Tetapi kita juga dapat menulis pesan singkat di secari kertas kecil. Pesan-pesan ini dapat kita kirimkan kepada setiap anak di hari Minggu dalam keluarga mereka masing-masing. Teman-teman pengasuh dapat menulis hal-hal yang dapat membuat anak mensyukuri dan bersuka cita karena mereka masih memiliki Tuhan. Tuhan yang mengasihi dan melindungi mereka hingga dengan hari. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih diberi kesempatan oleh itu sebuah anugerah yang luar biasa. Pekerjaan kita terlihat kecil, terlihat sederhana, tetapi kita bukan orang yang sekecil yang orang lain pikirkan. Kita adalah alat untuk pekabaran Injil. Oleh sebab itu, kita patut bekerja karena kita adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada anak-anak sekolah ini yang Tuhan kasihi. Kiranya apa yang sudah saya bagikan di sore hari ini untuk semua teman-teman membawa motivasi, membawa sukacita yang baru untuk kita senantiasa setia dalam pekerjaan Tuhan. Karena di suatu hari nanti Tuhan akan datang dan Tuhan akan memeriksa setiap pribadi dan pekerjaan pelayanan kita. Dan ketika Tuhan memeriksa, hidup hatinya kita masih tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap sehat, tetap di rumah. Jangan lupa belajar Alkitab untuk mendapati pesan-pesan Tuhan yang lebih dahsyat, supaya hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus